Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you? I hope all of you in a good condition and always be happy, always enthusiastic, and semoga pada lancar puasanya. Nah, we are from Group 7. We will presentation about the standardized test. Before that, let me introduce our members. The first member is Siti Rahmawati, who is also the first speaker, and the second is Tazkia Hosyatillah as the third speaker, and the last myself as the second speaker. Test, purpose centralized study objective or criteria that are held constant across one form of the test to other. The criteria in large scale standardization tests are designed to apply a broad range of components that are usually not exclusive to one particular curriculum. A good standardization test is the project of a thought process to empirical research and development. This standard producer or administration and scoring, and finally it is a typical of non-reference test and a good of which of the first test taking of an corner across a range of scores and to different the test by their relative ranking. Jadi pengujian standar sebuah standar pengadaan tujuan standar tertentu atau kriteria yang diadakan konstan di suatu bentuk tes yang lain. Nah, kriteria dalam tes standar skala besar dirancang untuk diterapkan pada kelompok kompetensi yang luas dan biasanya tidak eksklusif untuk satu kurikulum tertentu. Tes standar yang baik adalah produk dari proses penelitian dan pengembangan empiris yang menyeluruh. Ini menentukan prosedur standar untuk administrasi dan penilaian, dan akhirnya ini adalah tipikal dari tes yang mengacu pada norma yang tujuannya adalah untuk menempatkan peserta tes dan kontinuen di seluruh rentang skor dan untuk membedakan peserta tes berdasarkan peringkat relatif mereka. Nah, sebagian besar juga sekolah dasar menengah di Amerika Serikat memiliki tes prestasi standar untuk mengukur penguasaan anak terhadap standar atau kompetensi yang telah ditentukan untuk tingkat kelas tertentu. Tes ini berbeda-beda di setiap negara, bagian kabupaten dan distrik sekolah, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama dari penilaian skala besar ekonomi. Nah, ujian masuk perguruan tinggi seperti Scholars Aptitude Test atau SAT adalah bagian dari pengalaman pendidikan banyak siswa sekolah menengah atas yang mencari pendidikan lebih lanjut. Ada juga Graduate Record Exam atau GRE, itu adalah tes standar yang diperlukan untuk masuk banyak program sekolah para sarjana. Tes seperti Graduate Management Admission Test atau GMAT dan Law School Aptitude Test atau LSAT mengkhususkan diri dalam disiplin ilmu tertentu. Salah satu genre tes yang mungkin sekolah kita kenal adalah tes English as a First Language atau TOEFL. Nah, diproduksi oleh Additional Testing Service atau ITS di Amerika Serikat dan atau MIRA Inggrisnya International English Language Testing System atau IELTS yang menampilkan tes standar yang berafiliasi dengan University of Cambridge Local Examination Science or UCLIS. Mereka semua standar karena mereka menentukan satu set kompetensi, satu standar untuk domain tertentu, dan melalui proses validasi konstruk mereka berprogram satu set tugas yang telah dirancang untuk mengukur kompetensi tersebut.
banyak orang berada di bawah kesan yang salah satunya semua tes standar terdiri dari item yang memiliki tanggapan yang telah ditentukan disajikan dalam format pilihan ganda. Meskipun benar bahwa banyak tes standar yang sesuai dengan format pilihan ganda, tidak berarti pilihan ganda merupakan karakteristik prasyarat. Nah, kebetulan format pilihan ganda memberi produsen tes sarjana objektif untuk menentukan respon yang benar dan salah, dan karena itu merupakan mode yang disukai untuk pengujian skala besar, namun standar sama-sama terlibat dalam tes produksi lisan dan tulisan yang dinilai manusia seperti tes bahasa Inggris lisan atau TSE dan tes bahasa Inggris tertulis atau TWE, keduanya diproduksi oleh ITS atau ETS. Next slide. Nah, di sini juga ada advantages and disadvantages of organizing test. An advantage or standardized test include format as really to make professionally printed for group this phrase to teacher from having to spend hours creating test administration to like group be accomplished with reasonable time limit. In the case of multi-choice format, scoring producer are committed for any stable computer scoring or hard with whole person create for fast running time and for better or worse there is often of higher facility to such or primitive looking instrument. This strategy convert lie on interpolate you as test, for example, using overall proficiency test and implement the test simply because the compares the standardization is colleague to me about course director who after practice search for limit place test at administered because choice grammar activities test or not taught the curriculum was more listening and speaking to include view of grammar point this test is instrument that the premise the feasibility of a good test when reality is had conceptuality was so far. Keuntungan dan kekurangan tes standar. Keuntungan dari tes standarisasi meliput terutama produk siap pakai yang telah divalidasi sebelumnya yang membebaskan guru dan seharusnya menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat tes. Administrasi untuk kelompok besar dari dapat diselesaikan dalam sebuah tes waktu yang wajar. Dalam hal format pilihan ganda, prosedur penilaian disederhanakan untuk penilaian terkomputasi yang dapat dipindai atau penilaian tangan dengan kotak berubang untuk waktu penyelesaian yang cepat dan secara baik ataupun buruk. Seringkali ada kesan kualitas pada instrumen yang tampak otoratif seperti itu. Kerugian sebagian besar berpusat pada penggunaan tes semacam itu yang baik tepat, misalnya penggunaan tes kecakapan keseluruh sebagian tes pencapaian hanya untuk kenyamanan standarisasi seorang rekan membantu tentang seseorang direktur khusus yang setelah panik mencari penempatan menit terakhir memberikan tes prestasi tata pilihan ganda meskipun kurikulum sebagian besar mendengarkan dan berbicara dan melibatkan beberapa poin tata bahasa yang diuji. Instrumen ini memiliki validitas penampilan dan wajah tes yang baik gitu, padahal baik kenyataannya memiliki validitas apapun. Nah, masalah yang lebih serius terletak pada asumsi bahwa standar tes benar menilai semua peserta didik sama baiknya.
standar yang mapan biasanya atau yang sempurna biasanya menunjukkan korelasi tinggi antara kinerja pada tes dan tersebut tujuan target, tetapi korelasi tidak cukup untuk menunjukkan dengan tegas perolehan tujuan kriteria oleh semua peserta tes. That's all for me. I'm back to moderator. Okay, thank you for the first speaker. And for the next discussion, I will convey it by myself. Okay, next about developing a standardized test. In the step outlined below, 3 different standardized tests will be used to exemplify the process of standardized test design. First, the test of English as a foreign language or TOEFL educational testing service. And B, the English as a second language placement test or ESLPT. And C, the graduate essay test. Jadi akan developing a standardized test ini membahas dari 3 tes ini ya, TOEFL, ESLPT, sama GET. Nah, di sini ada 6 step buat developing a standardized test. Yang pertama itu ada determine the purpose and objective of the test. Tentukan maksud dan tujuan tes. Nah, jadi the objective atau purpose of this test harus spesifik gitu ya. Dari mulai TOEFL, ESLPT, terus GET. Itu harus spesifik. Isi dari setiap tes itu harus dirancang untuk mencapai tujuan dari tes tersebut gitu ya. Kayak misal tes TOEFL itu purpose-nya untuk to evaluate the English proficiency of English of people whose native language is not English. Nah, terus yang ESLPT itu designed to place already admitted student at San Francisco State University in an appropriate course in academic writing, with the secondary goal of placing student into course in oral production and grammar editing. Lalu yang terakhir itu to prospective graduate student, both native and non-native speaker in all disciplines, to determine whether their writing ability is sufficient to permit them to enter graduate level course in the day programs. Nah, yang kedua itu design test specification atau spesifik uji desain. Nah, spesifikasi uji desain ini diperlukan untuk apa? To be made on how to go about structuring the specification of the test before spec can be addressed a comprehensive. Jadi harus dibuat keputusan bagaimana menyusun spesifikasi dalam tes ya sebelum ditangani secara komprehensif gitu, lebih mendalam. Lalu yang ketiga ada design, select, and arrange test, task, or item. Misal dalam tes TOEFL itu itemnya ada reading selection atau multiple choice, lalu ada in the listening section involving an academic lecture. The content must be universal enough for students from many different academic field of study. Lalu misal di tes GET ada writing essay and so on. Jadi emang harus sesuai tujuan dari masing-masing tes ya di desainnya. Lalu yang keempat ada make appropriate
evaluation of different kinds of items. Jadi membuat evaluasi yang tepat dari berbagai jenis item. Now, for other types of response formats, namely production responses, different form of evaluation become important. The principle of practicality and reliability are prominent, along with the concept of facility, practicality. Issues in such items include the clarity of direction, timing of the test, ease of administration, and how much time is required to score responses. Next, yang kelima ada specify scoring procedures and reporting format. Menentukan prosedur penilaian dan format laporan. Nah, a systematic assembly of test item in pre-selected arrangement and sequences, all of which are validated to conform to an expected difficulty level, should yield a test that can then be scored accurately and report back to test takers and institution efficiently. Okay, the last, perform ongoing construct validation studies. Melakukan studi validasi konstruk yang sedang berlangsung. From the above discussion, it should be clear that no standardized instrument is expected to be used repeatedly without a rigorous program of ongoing construct validation. Any standardized test, once developed, must be accompanied by systematic periodic corroboration of its effectiveness and by steps toward its improvement. And this rigor is especially true of tests that are produced in equated form. That is, form must be reliable across tests, such that a score on a subsequent form of a test has the same validity and interpretability as its original. Okay, maybe that's all from me. Okay, thank you, Yuli. Now, I'm Tazkia Shakila. I would like to explain about standardized language proficiency testing and for standards language proficiency test. Standardized language proficiency testing. A standardized testing is one that requires all test takers to answer the same items or questions in the same way, and that is scored in a standard or consistent way, thus making it possible to compare the relative performance of individuals or groups of individuals. Tes terstandarisasi adalah tes yang mengharuskan semua peserta tes untuk menjawab item atau pertanyaan yang sama dengan cara yang sama dan diberi skor dengan cara yang standar atau konsisten, sehingga memungkinkan untuk membandingkan kinerja relatif individu atau kelompok. Standard language proficiency testing test of language proficiency presuppose a comprehensive definition of the specific competencies that compares overall language ability. The specification for the TOEFL provides an illustration of an operational definition of ability for assessment purpose. Uji kecakapan bahasa terstandar. Tes kemahiran bahasa ini mengandalkan definisi yang komprehensif dari spesifik kompetensi yang meliputi kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Spesifikasi untuk TOEFL memberikan ilustrasi definisi operasional kemampuan untuk penilaian tujuan. Ini bukan satu-satunya cara untuk mengkonspektualisasikan konsep tersebut. Nah, dari Swain menawarkan pandangan multidimensi penilaian kemahiran dengan mengacu pada 3 ciri linguistik, yaitu tata bahasa, wacana, dan sosiolinguistik.
yang dapat dinilai oleh sarana tanggapan lisan, pilihan ganda, dan tertulis. Nah, konsep siswa yang tidak dimaksudkan untuk menjadi analisis kemampuan yang lengkap, melainkan untuk berfungsi sebagai kerangka kerja operasional untuk membangun penilaian kecakapan. Definisi lain dan konseptualisasi kemahiran disarankan oleh asosiasi ICTPL disebutkan sebelumnya. ICFLL mengambil pandangan holistik dan lebih kesatuan kemahiran dalam menggambarkan 4 tingkatan: superior, lanjutan, menengah, dan pemula. Dalam setiap level, deskripsi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis adalah diberikan sebagai pedoman penilaian. Nah, di sini ada pedoman berbicara ICT-level, ringkasan, dan tingkat superior. Nah, superior level speakers are characteristic by the ability to participate fully and effectively in conversation, informal settings on topics related to practice needs and areas of professional and or scholarly interest. Second is provide a structured argument to explain and defend opinions and develop effective hypotheses within extended discourse. The third one is discuss topic correctly and abstractly. And fourth, deal with a linguistically unfamiliar situation. And the 5, maintain a high degree of linguistic accuracy. And the last one is satisfy the linguistic demands of professional and or scholarly life. Penutur tingkat superior dirincikan oleh kemampuan untuk 1. Berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam percakapan dalam suasana formal dan informal di topik yang terkait dengan kebutuhan praktis dan bidang minat profesional dan atau ilmiah. Yang kedua, memberikan argumen yang terstruktur untuk menjelaskan dan mempertahankan pendapat serta mengembangkannya secara efektif hipotesis dalam wacana yang diperluas. Yang ketiga, mendiskusikan topik secara konkret dan abstrak menghadapi situasi yang tidak dikenal secara linguistik. Yang selanjutnya, mempertahankan tingkat akurasi linguistik yang tinggi. Dan yang terakhir, memenuhi tuntutan linguistik kehidupan profesional dan atau ilmiah. Nah, the other 3 ICFFL levels use the same parameters in describing progressively lower proficiencies across all 4 skills, such as taxonomy have the advantage of considering a number of functions of linguistic discourse, but the disadvantage at the lower levels are only emphasizing test takers' deficiencies. 3 level ACFL lainnya menggunakan parameter yang sama dalam menggambarkan secara progresif kemahiran yang lebih rendah di keempat keterampilan. Contoh seperti taksonomi atau semacam itulah ya, memiliki keuntungan dari mempertimbangkan sejumlah fungsi warna linguistik, tetapi kelemahannya pada tingkat yang lebih rendah terlalu menekankan kekurangan peserta tes. Nah, di sini ada contoh dari 3 level ya. Nah, di sini ada trade, grammar, discourse, sociolinguistic. Metode grammarnya sama discourse dan sociolinguistic. The first one there is oral, for the grammar structure interview, and discourse-nya storytelling and argumentation or persuasion, dan untuk sociolinguistiknya role play of speech, request, offer, or complaints. Yang kedua ada multiple choice. Nah, diberisikan untuk grammar yaitu sentence level or select the correct from exercise. Dan untuk discourse-nya paragraph level, selects the coherent sentence exercise.
And for buat sosiolinguistiknya, speech, act, label, select the appropriate entourage exercise. Nah, yang terakhir ada written expression. The written expression for the grammar is narrative and letter of persuasion. Dan untuk discourse-nya ada narrative and letter of persuasion. Untuk sosiolinguistiknya ada formal request letter and informal note. Okay, the next pembahasannya ada for standardized language proficiency test. Nah, 4 tes kecakapan bahasa terstandar yang diproduksi secara komersial. Nah, diantaranya ada Test of English as Foreign Language atau TOEFL ya. Terus yang kedua ada Michigan English Language Assessment Battery atau MILAB. And the third one is International English Language Testing System atau IELTS. And the fourth one, Test of English for International Communication or FOIC. Ya. Ini keempat ini yang bisa kita lakukan untuk tes komersial yang telah disepakati. Okay, that's all from me. Back to moderator. Okay, Alhamdulillah. Thank you, Taskia, as the last speaker. And for everyone, maybe that's all from me. We are very open if anyone wants to add information or give suggestion. And if you have questions, please write them in the column provided at Schoology. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.